Salam Awas, kembali lagi bersama saya Arinta Helani dalam program News Corner Pengawasan. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkini kegiatan pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur selama sepekan ini. Yang pertama, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Toto Haryono bersama jajaran Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia yang didampingi oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Mayudin melakukan supervisi ke kantor Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur pada hari Rabu 13 Juli 2022. Rombongan Bawaslu Republik Indonesia tiba di kantor Bawaslu Kota Jakarta Timur pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan diterima langsung oleh Ketua dan anggota serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur menyampaikan apresiasi serta kebanggaan dan kehormatan atas supervisi dari Bawaslu Republik Indonesia. Saroji juga menyampaikan rutinitas kegiatan selama tahun ini baik yang beranggaran dan non-anggaran. Mengawali tahapan pemilu yang sudah dimulai, Bawaslu Kota Jakarta Timur telah intensif melakukan sosialisasi, koordinasi, kemudian peningkatan kapasitas, dan sebagainya baik yang beranggaran ataupun yang non-anggaran demi suksesnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Kata Saroji dalam sambutannya pada Rabu 13 Juli 2022. Supervisi Bawaslu Republik Indonesia dilakukan untuk memperkuat koordinasi jajaran Bawaslu di wilayah DKI Jakarta dan melihat kendala dalam hal fasilitasi dan teknis sekretariatan seperti kerusakan kantor dan lainnya. Di samping itu, Bapak Toto Haryanto juga memberikan motivasi kerja dan membangun semangat kerja jajaran Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan secara loyal dan penuh kesungguhan di tengah tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang sudah berjalan. Dalam supervisi tersebut, Toto menyampaikan pentingnya menjaga demokrasi demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi demokrasi kita ini adalah demokrasi untuk menjaga harkat dan martabat manusia, maka tidak perlu adanya demokrasi jika menciderai harkat dan martabat manusia. Mari kita bersama-sama bekerja mengawal demokrasi ini untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, ujar Toto saat memberikan arahan dalam kunjungan kerja di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur pada Rabu 7 Juli 2022. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat koordinasi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada Rabu 13 Juli 2022. Dalam kegiatan ini, Polda Metro Jaya bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penandatanganan MOU kerjasama terkait penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2024. Penandatanganan Memorandum of Understanding ini dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, dan juga Muhammad Jufri selaku Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Dr. Patris Yusran Jaya SHMH, menyebutkan kegiatan ini sebagai bentuk awal membangun koordinasi dan keharmonisan yang baik guna membentuk kerja-kerja yang efektif dan efisien. Senada dengan hal tersebut, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menyampaikan kegiatan ini merupakan rapat koordinasi atau lebih tepatnya konsolidasi awal antara komponen yang menjadi unsur dalam penegakan hukum terpadu pelanggaran pemilu. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menginventarisasi, mengidentifikasi sejak dini hal-hal yang perlu dipersiapkan mulai dari personel, pelatihan, kemudian material dan logistik yang diperlukan agar penyelenggaraan tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan kualitas yang semaksimal mungkin. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan,
Koordinasi lebih dini ini dalam rangka persiapan untuk mengawasi terjadinya tindak pidana pemilu, di mana tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Sudah dilakukan pendaftaran partai politik di akhir tahun ini dan tidak menutup kemungkinan di bulan ini akan ada pelanggaran pemilu. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Jufri Esos MSI mengatakan, bercermin dari pemilu tahun 2019 lalu, banyak didapat jenis dugaan pelanggaran seperti politik uang, black campaign, penggelembungan hasil suara, pengerusakan alat peraga kampanye, serta kampanye di tempat ibadah. Maka dari itu diharapkan kerjasama yang efektif untuk menghadapi kemungkinan yang sama yang akan terjadi pada pemilu tahun 2024 nanti. Yang terakhir, anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bapak Marhadi beserta staf pelaksana teknis menghadiri sosialisasi pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jakarta Timur di Panti Sosial Binaan Netra Cahaya Batin pada Kamis 14 Juli 2022. Kasubag Panti Sosial Cahaya Batin Ibu Ratu Fatin menyampaikan warga binaan di Panti Cahaya Batin merupakan penampungan disabilitas tunanetra dan disabilitas tunarungu. Panti terdapat 2 lokasi berbeda namun data telah disatukan. Total ada 600 warga binaan. Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Wage Wardana menyampaikan tujuan kegiatan di Panti Disabilitas Tunanetra adalah untuk mensosialisasikan pemilu serentak tahun 2024 kepada adik-adik kita yang sungguh luar biasa. Minimal warga binaan di Panti tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Pencoblosannya dengan alat bantu template huruf braille di lembar kertas suara untuk Pilpres, Pileg DPR, DPRD Provinsi, dan DPD. Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Marhadi dalam kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Kasubag Panti Cahaya Sosial Batin Ibu Ratu Fatin. Bawaslu akan aktif melakukan pengawasan pada pemilu akses untuk saudara kita yang luar biasa agar mendapatkan kemudahan ketika melakukan hak pilihnya ke TPS. Marhadi juga menambahkan pengalaman tahun 2019 menjadi kekurangan saat adanya pemilih yang menggunakan kursi roda, ternyata panitia KPPS belum tahu bahwa ada pemilih yang disabilitas. Sehingga pada saat pendaftaran mereka kesulitan karena tingginya meja tersebut. Selanjutnya, template huruf braille juga menjadi catatan kami kepada KPU Kota Jakarta Timur agar semua TPS yang ada pemilih disabilitas menjadi mudah bagi mereka dan dinyatakan memenuhi kriteria pemilu akses disabilitas pada TPS-nya. Anggota KPU Jakarta Timur Tri Endraningsih menghimbau kepada warga binaan Panti Sosial Cahaya Batin yang telah dinyatakan sebagai pemilih di tahun 2024 dapat dicek kembali melalui website lindungi hakmu kpu.go.id. Demikianlah News Corner pengawasan kali ini. Untuk mendapatkan informasi terkini, jangan lupa untuk mengikuti semua akun sosial media Bawaslu Kota Jakarta Timur. Salam awas, cegah, awasi, tindak.